Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah, penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman.
Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperkatakan Mazmur 91 dengan iman percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu rasa takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kau kalahkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami berharap semua dalam keadaan yang baik. Meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing secara online, kita tetap bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan atas setiap kita. Amin. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kita mau mempersembahkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan atas hidup kami. Kau izinkan kami melihat mujizat, keajaiban, kuasa tangan Tuhan yang bekerja atas kehidupan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Urapi setiap kami, kuduskan setiap kami, layakkan kami ya Tuhan Yesus, membawa korban syukur kami di hadapan tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ini ucapan syukur kami ya Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu ya Tuhan,
karena anugerah rahmat-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu ya Tuhan di rumah mereka masing-masing. Waktu mereka naikkan doa, pujian, penyembahan mereka, waktu mereka mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Engkau hadir melawat menjamah setiap umat Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa muji-muji nama Tuhan? Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu naikkan ucapan syukur ini kepada Tuhan bersama-sama dengan kami. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur setiap kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Horabata karalaba shekeralabata kanaralaba yanaralabata karalaba syanda. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Rindukan kehadiran Tuhan saat ini. Rindukan Tuhan hadir melawat-Mu. Tuhan hadir menjamah-Mu. Tuhan hadir nyatakan kuasa-Nya, nyatakan mujizat-Nya, menjamah-Mu hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan Yesus. Naikkan penyembahan-Mu. Kiralaba syadaralaba yadaralaba syandaralaba yanaralawatakanaralambo.
Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, kau sungguh baik Tuhan. Dan pujilah nama-Mu ya Allahku. Dari rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami bawa doa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang tahirkan setiap kami oleh kuasa darah-Mu. Engkau yang layakkan setiap kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan kami umat-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini ekspresi hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini pengakuan setiap kami akan Engkau Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah kuat
hidup kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu itu yang mengubah kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan membentuk setiap tanah hati kami. Kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Engkau jamah setiap kami. Engkau lawat setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami setiap umat Tuhan siap mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi semuanya jemaat Tuhan yang sangat disayang Tuhan. Di hari yang berbahagia ini saudara, kita bersyukur kalau kita boleh beribadah, kita boleh menikmati saudara Tuhan dalam kehidupan kita semuanya, menikmati hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya, yang kita hidupi dari hari ke hari. Dia sudah mati sebagai kita dan memberikan hidupnya bagi kita semuanya. Itulah hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, yang disebut dengan Zoe Life. Itulah kehidupan di dalam Tuhan yang boleh kita hidupi hari-hari ini saudara. Bukan kehidupan kita lagi, tapi kehidupan Tuhan yang Dia berikan bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Sebelum lebih dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan, saudara, sebelum kita lebih dalam diberkati, saudara, ya mari kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, semuanya, roh, tubuh, jiwa kita mau tundukkan, kita mau taklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan memberikan hidup bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Di pagi yang ini Tuhan, kami bersyukur di mana kami boleh bersekutu kembali, kami boleh Tuhan menikmati Engkau, menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati Tuhan Yesus semuanya yang terbaik yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan. Di mana Kau berbicara bagi kami semuanya lebih dalam lagi tanpa kecuali. Hamba berdoa dimanapun umat-Mu berada, dimanapun anak-anak-Mu berada, Kau berbicara lebih dalam Tuhan. Tuhan Yesus, sampaikan isi hati-Mu, berbicara bagi kami semuanya Tuhan. Kami membuka segenap kehidupan kami, roh, tubuh, jiwa kami mau tundukkan, kami mau taklukkan di bawah kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu membawa kehidupan bagi kami semuanya, untuk kami terima, untuk kami dengarkan, untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu, urapi semuanya anak-anak-Mu Bapak. Sekali lagi, dimanapun anak-anak-Mu berada, di rumah, di tempat mereka masing-masing, mungkin di perjalanan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh waktu, kuasa-Mu tidak dibatasi dengan apapun juga Tuhan. Engkau mampu melakukan semuanya media yang ada bagi kemuliaan-Mu. Dan kami tahu kuasa-Mu Tuhan, di mana firman-Mu dibentangkan Tuhan, di sana kuasa-Mu dinyatakan, di sana perbuatan-Mu dinyatakan Tuhan. Dan kami tahu di mana firman-Mu dibentangkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakannya Tuhan. Dengan kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami pribadi pas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Urapi kami semuanya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan, kita semuanya disayang Tuhan. Saya tidak bosan-bosan saudara menyampaikan, saudara dan saya adalah anak-anak yang sangat disayang Tuhan. Oke. Di pagi yang ini saudara, khususnya di hari-hari yang kita sebut dengan new normal, ya semuanya kita hadapi semuanya yang baru. Dulunya ya, kita tidak pernah terbayangkan akan kehidupan yang terjadi, yang kita hadapi hari-hari ini. Ya semuanya orang mengatakan hari-hari ini waktu yang tanda petik saudara kurang baik. Saya akui, yes, that's right. Memang itu benar saudara. Tapi saya tidak mau berhenti sampai di sana saudara. Ya, saya tahu waktu-waktu ini memang bukan waktu yang gampang, bukan waktu yang mudah saudara. Ya, semuanya kita harus setek kembali, kita harus mengatur langkah kehidupan kita benar-benar saudara, sehingga kita mendapatkan senantiasa kasih dan perkenangan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Sekali lagi, saya menyetujui saudara. Saya setuju bahwa memang hari-hari ini, dan kita semuanya setuju, saya percaya hari-hari ini bukan waktu yang gampang, bukan waktu yang saya katakan yang mudah. Tetapi sekali lagi saya tidak mau berhenti sampai di situ, karena saya yang punya Tuhan yang besar, karena saya yang punya Yesus yang sudah mati bagi saya. Saudara, ya kalau kita merenungkan kembali, Dia sudah mati sebagai kita dan memberikan hidupnya bagi kita saudara. Sehingga memang kalau kita hidup kehidupan kita yang lama, memang saudara, saya mengatakan ya
kita pantas, saya katakan, menghadapi bagaimana kesusahan-kesusahannya. Tapi sekali lagi, pada saat kita hidup di dalam Yesus, saya tidak mau berhenti sampai saya katakan semuanya orang bicara masa-masa susah, masa-masa sulit. Yes, itu benar. Tetapi sekali lagi, saya tidak mau berhenti sampai di sana. Sekali lagi, saya tidak mau berhenti sampai di sana karena masih ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara, bukan hanya masih ada Tuhan, selalu ada Tuhan bagi kita semuanya. Oke, yuk mari kita ngomong sama-sama, selalu ada Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Sekali lagi saudara, selalu ada Tuhan bagi saudara dan saya. Siapapun engkau, Dia datang untuk saudara dan saya. Amin. Dia datang bagi saudara dan saya. Nah, untuk itu saudara, saya menyadari di new normal ini saudara, semuanya orang, saya masih saudara bekerja, berusaha saudara, ya semuanya berusaha mencari saudara rumus atau mencari apa yang harus kita lakukan. Tapi saya katakan there's no tidak ada jawabannya ideal hari-hari ini yang boleh kita pakai sebagai rumus untuk tetap boleh bertahan di hari-hari ini. Tetapi saya bersyukur saya mempunyai firman Tuhan. Satu rumus yang tidak pernah gagal, satu rumus yang tidak pernah salah, saudara. Bahwa Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudara. He always be with us. Untuk itu, saudara, kalau Tuhan mengatakan Dia Allah bersama-sama dengan kita, untuk apa, saudara? Ya, yuk mari kita renungkan baik-baik. Dia sudah menyatakan Allah Immanuel, Dia ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya, ya, kalau engkau orang Kristen pasti kau tahu bahwa Yesus ada Immanuel yang kita katakan menyertai kita, bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini, tapi Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tapi saya mau lebih dalam, apa artinya bagi kita, saudara? Ya, untuk itu saudara, Dia ada bersama-sama dengan kita, saudara. Haleluya. Dia menyertai, bahkan Dia ada di dalam kita, saudara. Untuk itu, mari kita mau menyadari, saudara, kalau Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, terus apa yang kita mau lakukan kalau Dia ada bersama-sama dengan kita? Yuk, kita belajar, saudara, satu bagian daripada kehidupan Tuhan Yesus yang dicatat, saudara, di Matius 17, saudara. Di Matius 17, saudara, ayatnya, saya bacakan, saudara, ayatnya kelima. Dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, yang murid-murid berkata-kata, saudara, yang lainnya, turunlah awan yang terang, menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dikatakan, saudara, pada saat murid Tuhan, ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, saudara, sedang berbicara, saudara, tiba-tiba dikatakan awan terang. Garis bawahi, saudara, bukan awan gelap, tapi awan terang. Saya percaya awan terang ini berbicara mengenai kemuliaan Tuhan, berbicara mengenai hadirat Tuhan yang turun di tengah-tengah murid-murid pada saat itu, saudara. Dan dikatakan ada suara terdengar dari langit. Dikatakan apa, saudara? Pertama, inilah anakku yang kukasihi. Catat baik-baik, saudara. Yang pertama, inilah anakku yang kukasihi. Kedua, dikatakan kepadanya aku berkenan. Dan yang ketiga, saudara, dengarkanlah dia. Yuk ulangi sekali-sekali lagi, saudara. Dikatakan, ya, inilah anakku yang kukasihi. Yang kedua, kepadanya lah aku berkenan. Dan yang ketiga, saudara, dengarkanlah dia. Nah, dua hal yang pertama, saudara, anakku kasihi dan kepadanya aku berkenan adalah apa yang ada di dalam pribadi Yesus. Pagi hari ini, saudara, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau ingat kembali apa yang ada dalam Yesus. Ternyata sesuai dengan firman Tuhan ini, ya, di dalam pribadi Yesus ada kasih yang tanpa batas. Ada kasih Bapa dalam kehidupan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Ya, ada kasih Tuhan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ada dikatakan kepadanya lah aku berkenan. Ada perkenangan Tuhan di dalam Yesus. Ada dua hal ini, saudara, ya. Ada dalam pribadi Yesus, adalah hidup, ya, pribadi yang dikatakan yang ada di atas muka bumi ini, di mana Tuhan yang menjelma, ya, sebagai manusia dalam pribadi Yesus. Dikatakan, ya, dalam satu bagian yang dikatakan, ya, inilah anakku kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Dengarkanlah dia, karena dia memiliki kasih, memiliki perkenangan. Nah, mungkin kita bertanya, apa sih, Pak, maksudnya? Tuhan so what gitu loh. Kalau Tuhan memiliki kasih, terus Tuhan memiliki perkenangan, terus apa artinya bagi saya, Pak? Oke. Yuk kita belajar sama-sama. Saya juga belajar, saudara. Oke, kita buka satu kisah, saudara, ya, yang dicatatkan di Markus 10, saudara. Dikatakan seorang Bartimeus, anak Pak Timeus, duduk di pinggir jalan. Tidak tahu namanya siapa, saudara. Namanya anaknya Pak Timeus. Duduk di pinggir jalan, ya, buta, miskin. Kita lihat baik-baik di sini, saudara.
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 68, banyak orang menegur supaya diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang Bartimeus ucapkan? Yesus anak Daud. Kenapa dia berteriak, saudara? Kenapa dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku? Yuk kita baca sebelumnya. Ketika didengarnya, garis bawahi saudara, didengarnya. Garis bawahi didengarnya. Saya percaya Bartimeus sudah mendengar berulang-ulang kali siapa itu Yesus. Bahkan mungkin dengan matanya yang buta, saudara. Dia hanya mendengarkan mungkin orang cerita-cerita. Yesus itu dia membangkitkan orang lumpuh. Ya, dia orang mati dia bangkitkan loh. Dia memberi makan 5.000 orang. Ya, dia menyembuhkan mertua daripada seorang perwira di Kapernaum. Ya, dia menyembuhkan seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Ya, dia mendengarkan semuanya kabar baik daripada Tuhan. Dia menyembuhkan orang kusta. Dan kita tahu orang kusta orang yang najis. Tetapi Tuhan dia datang menjamah orang kusta itu. Ya, perkara dunia. Kalau kita perkara dunia, orang kusta akan menjangkiti Yesus. Tetapi kita lihat kekudusan Yesus menjangkiti orang kusta, menyuci kuduskan orang kusta sehingga dia akhir. Orang Bartimeus ini mendengar dia cerita-cerita orang. Dia mendengar, saudara, karena dia buta. Dan kita lihat, saudara, hari-hari ini, ya, saudara dan saya, yuk bangkitkan imanmu. Apa yang kau dengar hari-hari ini? Saya setuju hari-hari ini memang bukan hal yang gampang. Bukan hal yang mudah. Tetapi apakah sampai di sana? Apakah saudara tutup telinga atas kebaikan Tuhan dalam hidupanmu? Apakah kau mau tutup telinga atas karya Tuhan dalam hidupan kita semuanya? Apakah kita tutup telinga, kita tutup mata hati kita atas perkara Tuhan Yesus sudah tergantung atas kayu salib bagi saudara dan saya? Untuk menghapus dosamu, untuk menanggung semuanya penderitaanmu, untuk menanggung semuanya sakit penyakitmu. Sekali lagi saya mengatakan Tuhan tidak pernah senang engkau ada di rumah sakit. Bangkitkan imanmu. Pagi hari ini ada kabar baik bagi engkau. Kesembuhan daripada Tuhan dikatakan oleh bilur-bilur Tuhan. Semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terima kesembuhan pagi hari ini in the name of Jesus Christ. Amin, saudara. Ya. Bartimeus dikatakan mendengar ketika didengarnya bahwa itu Yesus, dan katakan saya percaya dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca baik-baik mengenai perempuan 12 tahun pendarahan, sebelum dia menjamah ujung jubah Yesus, dicatat dituliskan di sana, firman Tuhan menuliskan mereka sudah mendengar berita-berita, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, sehingga dia bangkit imannya, dikatakan asal sejak jamah ujung jubahnya. Demikian juga Bartimeus, walaupun matanya tidak melihat, saudara, tapi telinganya mendengar bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih untuk itu, saudara. Kita lihat di sini, Bartimeus tidak mengatakan Yesus anak Daud, celihkan mata saya. Tidak. Pertama-tama dikatakan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa? Karena Bartimeus tahu apa saudara dituliskan firman Tuhan. Yang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena Yesus penuh kasih bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Yesus tidak pernah membuang siapa orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan, kamu pinggir dulu ya, karena kamu ini, kamu itu. No. Siapapun engkau, pada saat engkau datang kepada Tuhan, tangan Tuhan sejauh timur, sejauh barat, dia akan memeluk engkau, anak-anaknya yang sangat disayangi Tuhan. Amin. Untuk itu kita lihat dikatakan, apa yang katakan Bartimeus? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah tadi kita sudah membaca bahwa Yesus adalah penuh kasih, saudara? Penuh kasih Bapa. Dan saya katakan, Bartimeus berdiri di atas, saudara, kebenaran bahwa Yesus penuh kasih bagi saudara dan saya. Pagi hari ini, saudara, siapapun engkau, yuk kita mengerti, menyadari kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Kalau siapa ada di sampingmu, korek sampingmu, katakan kasih Tuhan, kasih Yesus untuk kamu, untuk saya, untuk kita semuanya. Amin.
Yang berikutnya saudara, dikatakan pada saat itu, saya lompat saja saudara, ayat yang 49 saudara, pada saat dikatakan 2 kali ya, Bartimeus berkatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Murid-murid katakan, jangan kamu teriak. Semakin dia berteriak keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa saudara? Karena dia tahu Yesus penuh kasih. Amin. Yesus penuh kasih bagi saudara dan saya. Hari-hari ini siapapun engkau anak muda mungkin tidak ada yang sayang saya, Pak. Papa saya ya nggak tahu kemana, papa saya nggak tahu kemana, mama saya nggak tahu kemana. Saya tidak mempunyai kasih pagi hari ini. Ada kabar baik, Tuhan mengasihi engkau. Masih ada satu kasih, haleluya, yang tanpa batas, yang tanpa syarat. He love you so much. Amin. Seorang miskin buta, ya, dipinggirkan, tidak pernah didengar orang. Tapi apakah kasih Tuhan bukan untuk mereka? Kita baca selanjutnya saudara. Yuk, ayat 49. Ya, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Kita lihat di sini. Apa artinya sih Yesus berhenti? Ya, pada saat Bartimeus berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berhenti. Artinya apa saudara? Yesus berkenan. Bukankah tadi kita sudah baca, Yesus mempunyai kasih, Yesus mempunyai perkenangan Bapa. Untuk siapa? Untuk seorang Bartimeus. Ya. Saudara boleh berkata, saya tidak punya apa-apa Pak, saya orang miskin. Percayalah, perkenangan Tuhan untukmu dan untuk saya. Perkenangan Tuhan bukan untuk bintang, bukan saudara yang punya deposito, tapi perkenangan Tuhan, kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Yesus berhenti, bukan Yesus untuk menutup telinganya untuk teriakanmu, seruanmu. Yesus berkenan dan dia berhenti. Dia katakan, panggillah dia. Haleluya. Kita melihat, bukankah tadi kita sudah baca, Yesus punya kasih, Yesus punya perkenangan bagi kita semuanya. Kalau kita sadari saudara, betapa kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus. There is no other reason, tidak ada alasan yang lain. Kalau kita boleh menjadi anak Tuhan, boleh mengenal pribadi Tuhan, karena He love you so much, karena dia menyayangi kita semuanya. Dia memiliki kasih dan perkenangannya. Amin. Dikatakan panggillah dia. Nah, kita lihat di sini saudara, ya, kita sudah belajar apa dampaknya bagi kita. Kita lihat saudara, pas kau berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya, atau Tuhan tidak pernah cuek bagi apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Pagi hari ini kita belajar sebentar sama-sama saudara. Panggillah dia. Ya. Kita lihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana perkenangan Tuhan turun kepada seorang miskin, kepada seorang buta, seorang yang di pinggir jalan. Haleluya. Siapapun engkau, saya mau katakan pagi hari ini, dia mau berkenan untuk ditemui bagi saudara dan saya. Oh mungkin saudara, enggak Pak, dosa saya terlalu banyak Pak. Saya mengatakan firman Tuhan menuliskan, setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya laut, itulah kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Tidak ada kasih yang begitu besar yang ada di muka bumi ini, yang mau menyerahkan nyawanya bagi pengampunan dosamu. Mari datang kepada Tuhan. Dia mau memeluk engkau, dia mau menyayangi engkau, dia mau memberkati engkau. Haleluya. Dia mau melihat engkau diubahkan. Dia mau melihat kita semuanya hidup kuat diberkati Tuhan. Amin saudara. Kita lihat selanjutnya saudara. Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Perhatikan saudara, menanggalkan jubahnya, dia menanggalkan kehidupan lamanya. Seringkali kita disuruh, saudara mesti lahir baru, kau mesti hidup baru di dalam Tuhan. Yes, kita harus. Tapi malam pagi hari ini saudara, saya mau sampaikan ya, bagaimana kita bisa lahir baru, bagaimana kita bisa hidup baru di dalam Tuhan. Selain kita menyadari, saya tahu saudara tahu Yesus mati bagi saudara dan saya. Tetapi bukan sampai di sana saudara, bukan titik sampai di sana.
Ada kasih yang mengalir bagi saudara dan saya. Ada perkenangan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita semuanya. Kita lihat di sini, seorang Bartimeus, sesaat dia mengenal kasih Tuhan, dia mengenal saya ini layak di hadapan Tuhan. Saya berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun saya buta, sekalipun saya miskin, tetapi saya layak di hadapan Tuhan. Dia tinggalkan, dia buka jubahnya, saudara. Dia masuk ke kehidupan yang baru. Dia katakan dia menanggalkan jubahnya. Kapan kita bisa meninggalkan kehidupan lama kita? Kapan kita bisa meninggalkan kehidupan jubah kita yang lama, saudara? Pada saat saudara mengenal kasih Tuhan dan perkenangan Tuhan, bahwa saudara dan saya orang yang sangat disayang Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Sesaat kau menyadari kasih Tuhan untuk saudara, perkenangan Tuhan untuk saudara, saya percaya kehidupan yang lamamu kau bisa tanggalkan di dalam kuasa Tuhan. Iblis yang mengatakan nggak bisa, kamu orang berdosa. Lihatin kamu dulu, kemarin kamu lakukan itu, minggu kemarin kamu lakukan ini, tahun kemarin kamu lakukan itu, pagi hari ini saya mengatakan kasih Tuhan jauh lebih besar dari segalanya itu. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa menanggalkan manusia lama kita? Pada saat saudara menyadari, saya disayang Tuhan. Ada kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Dan Tuhan berkenan kehidupan saya. Nah, kita lihat di sini, saudara. Bagaimana kita bisa menanggalkan kehidupan lama kita? Sadari, saudara adalah pribadi yang disayang Tuhan. Ada kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Dan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mati bagi saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya layak di hadapan Tuhan. Saudara memasuki kehidupan yang baru. Hidup yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Pada saat saudara memasuki kehidupan yang baru, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ayat selanjutnya menuliskan, saudara. Dikatakan, ya, pada saat 50, pada saat dia menanggalkan jubahnya kehidupan yang lamanya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Perhatikan, ayat 51 dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Setelah kita menanggalkan kehidupan lama kita, ya, setelah kita mengetahui kita adalah disayang Tuhan, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan siapa Yesus, iman kita dibangkit, iman kita timbul, mulai kita percaya saya disayang Tuhan. Buktinya Tuhan mau mendengarkan saya, Tuhan mau berhenti pada saat saya berteriak, bukan karena pangkat saya, bukan karena deposito saya, bukan karena rumah saya, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, karena Tuhan adalah pribadi yang berkenan bagi saudara dan saya. Dia menghentikan langkahnya bagi Bartimeus. Dia dikatakan, saudara, ya, panggillah dia. Nah, pada saat dia meninggalkan jubahnya yang lama, artinya apa, saudara? Pada saat dia sadari, saya disayang Tuhan, saya ini layak di hadapan Tuhan. Engkau anak muda, seringkali engkau ditipu iblis. Ya, banyak anak muda hari ini tidak mau melayani, tidak mau datang kepada Tuhan karena merasa saya tidak layak, Pak. Saya kotor, Pak. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan sudah mati bagi kekotoranmu. Saya najis, Pak. Tuhan sudah mati bagi kenajisanmu. Datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Terima perkenangan Tuhan dalam kehidupanmu. Dia berkenan dalam kehidupanmu. He loves you so much. Amin. Saya percaya. Yuk bangkit anak-anak muda. Tinggalkan kehidupan yang lamamu. Ya, tanggalkan kehidupan orang-orang tua mungkin yang terikat. Semuanya tanggalkan kehidupan lamamu karena dia mengasihi engkau. Dia melayakkan engkau. Dia berkenan dalam kehidupanmu. Dan saya percaya Yesus datang, dia katakan, apa yang kau inginkan supaya aku perbuat bagimu. Garis bawahi perbuatan Tuhan. Saudara-saudari, apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, saudara? Setiap perbuatan Tuhan, saudara, tidak biasa-biasa saja. Kita baca terus, saudara. Kita lihat apa buktinya, saudara. Ya. Dikatakan, ayatnya, jawab orang buta itu, Rabuni, guru, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus, permintaannya, saudara, setelah dia tahu Yesus penuh kasih, Yesus berkenan, baru dia ngomong, Tuhan, ya guru, buat saya bisa melihat. Tapi kita melihat di sini, apakah Tuhan hanya memberikan dia bisa melihat? Perhatikan, saudara, ayatnya yang ke-52, dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia minta, Bartimeus minta supaya dia bisa melihat. Tapi apa yang Tuhan berikan? Keselamatan. Kata keselamatan di sini bahasa Ibraninya soso. Saudara, apa arti keselamatan, saudara? Bukan hanya dia melihat, firman ayat 50 dia menuliskan soso, artinya, saudara, dikatakan kehidupan
dikatakan kehidupan yang baik di dalam Tuhan. Apa kehidupan yang baik? Kehidupan yang ada damai sejahteranya. Kehidupan dikatakan ada perlindungan Tuhan. Amin. Dikatakan ada berkat-berkat Tuhan. Ada God provision. Ada God protection. Ada shalom, ada damai sejahtera. Itu kata susu, saudara. Ya. Nah, kita lihat di sini. Dan kita melihat, saudara, pada saat kita meninggalkan kehidupan lama kita karena kasih dan perkenangan Tuhan di kehidupan kita, kita akan menerima lebih daripada apa yang saudara doakan. Beyond your expectation. Lebih dalam dari apa yang kau bisa doakan, apa yang kau minta. Haleluya. Untuk itu, saudara, kata kuncinya firman Tuhan pagi hari ini, dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Dia. Sekali lagi, saudara, dengarkanlah Dia. Hari-hari ini penuhi hidupanmu, penuhi hatimu, penuhi pikiranmu dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Amin. Karena pada saat kita lihat di sini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Dia adalah pribadi yang penuh kasih. Dia adalah pribadi yang berkenan bagi dapat semuanya. Dengarkanlah Dia. Kita lihat Bartimeus, dia tahu dirinya dikasihi Tuhan. Ada kasih di dalam pribadi Yesus. Ada perkenangan Tuhan dan pribadi Yesus. Dia tanggalkan kehidupan lamanya. Dia buka jubahnya, saudara. Dia buka jubahnya kehidupan lamanya. Yang dikatakan, setelah itu kita melihat perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Dia tidak hanya melihat, tapi firman Tuhan menuliskan, dia diselamatkan. Dan kita menulis yang perkara indah, saudara, mengikuti perjalanan Yesus. Haleluya. Dan dikatakan mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya. Haleluya. Menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Sekali lagi, saudara, saya percaya Tuhan mau memberkati kita lebih daripada apa yang kita doakan. Amin. Dia selalu memberikan saudara lebih daripada apa yang saudara doakan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Sekali lagi, zaman waktu ini adalah bukan waktu yang gampang. Saya setuju. Tetapi saya tidak mau berhenti sampai ke sana. Tetapi kita melihat, saudara, ada kasih Tuhan yang begitu besar. Ada perkenangan Tuhan yang begitu besar bagi kita semua. Yuk, kita sadari, ini untuk kita semuanya. Sehingga kita boleh meninggalkan manusia kita lama kita. Kita mau mendengarkan Dia sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan apa yang kata firman Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, hidupmu tidak ditentukan apa yang dikatakan oleh multimedia, media sosial yang ada di sekelilingmu. Hidupmu tidak ditentukan dengan begitu banyak, saya katakan yang begitu banyak yang menakutkan berita-berita yang ada di sekelilingmu. Hidupmu ditentukan dengan apa yang firman Tuhan katakan bagi kita semuanya. Untuk itu, mari kita mau mendengarkan Dia, saudara. Dengarkan Yesus dalam kehidupan kita semuanya. Sekali lagi, pada saat saudara kita hidup baru, saudara, Yesus datang pagi hari ini bagi kita semuanya. Siapapun engkau, oh nama naralabas. Sebelum saya berdoa, sebelum satu dalam doa, saudara, mari saudara saya ajak, dimanapun engkau berada pagi hari ini, kita sadari, Dia yang penuh kasih, Dia yang berkenan bagi kita semuanya. Dengarkanlah Dia. Pada saat kita mengetahui kita disayang Tuhan, kita berkenan di depan kita, saya percaya kehidupan lama kita boleh tanggalkan. Dan Tuhan katakan, apa yang kau perbuat, apa yang kau mau supaya kau perbuat bagimu. Perbuatan Tuhan tidak pernah setengah-setengah, saudara. Perbuatan Tuhan tidak pernah yang kecil-kecil. Perbuatan Tuhan terlalu besar dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Siapapun engkau pagi hari ini, dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Engkau yang sakit, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah senang engkau ada di rumah sakit. Tuhan senang pada engkau menikmati hidupnya dengan keluargamu, dengan papa mamamu, dengan istri suamimu, dalam keluargamu. Dan untuk itu Dia datang untuk memberikan hidup dan segala kelimpahan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar, yang menghidupkan bagi kami semuanya. Urapi anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, biarlah pagi hari ini, nama naralabas, Tuhan, berbicara Tuhan lebih dalam Tuhan.
dengarkanlah dia. Biarlah setiap pribadi-pribadi menyadari bahwa setiap saudara dan saya, setiap kami semuanya adalah orang-orang yang disayang Tuhan, yang dikasihi Tuhan, di mana perkenangan Tuhan ada dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita boleh menanggalkan kehidupan kita yang lama, menanggalkan segala persungut-sungutan. Nah, manusia boleh tidak mendengar kami Tuhan, tapi Engkau selalu mendengarkan kami, dan Engkau berkenan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit, terima kesembuhanmu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang kecewa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, melawat anak-anak-Mu Tuhan, berkati Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, pulihkan Tuhan, dengar Tuhan anak-anak-Mu Bapa, karena oh Tuhan, seruannya Tuhan Yesus, dan dia mau mendengarkan Engkau. Oh Tuhan Yesus, dengarkan seruannya Bapa. Terima kasih Bapa, jawab doa-doa mereka Tuhan, seperti Kau jawab Bartimeus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Bapa. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.